Setelah alami kehilangan atas kepergian almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, kini pihak keluarga dari keduanya pun saat ini dikabarkan saling mendaftarkan pengajuan hak asuh ke pengadilan terkait status hak asuh Galaskai Andriansyah. Dan baru-baru ini, ayah dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal, adakan sebuah pertemuan dengan Sandi Arifin yang notabene adalah pengacara pasca pengajuan hak asuh Gala di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lantas, apa alasan ayah Bibi Andriansyah bertemu dengan Sandi Arifin pasca mengajukan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Tom Lee Wafa, Crazy Rich asal Surabaya yang merupakan sahabat dari keduanya juga turut ikut memberikan sebuah tanggapan terkait ayah Vanessa dan Bibi Andriansyah yang saat ini saling mendaftarkan ke pengadilan untuk demi mendapatkan hak asuh Galaskai. Lalu bagaimana tanggapan Tom Lee Wafa terkait fakta yang kedua keluarga saat ini saling mendaftarkan hak asuh ke pengadilan? Tak hanya turut menanggapi cerita dan fakta yang saat ini terjadi pada kedua orang tua dari Vanessa dan Bibi dengan tegas, Crazy Rich asal Surabaya Tom Lee Wafa juga mencoba untuk menjelaskan mengenai arti mundur dari sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan Galaskai. Lantas, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah fakta baru-baru ini kembali terjadi terkait hak asuh dari Galaskai Andriansyah, putra dari almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, yang hingga saat ini menimbulkan suatu tanda tanya besar mengenai statusnya saat ini. Hal itu lantaran di waktu yang bersamaan Haji Faisal selaku orang tua dari Bibi Andriansyah dan Dodi Sudrajat, orang tua dari Vanessa Angel, sama-sama mengajukan haknya untuk mendapatkan hak asuh sang cucu, yakni Galaskai Andriansyah. Dan tak berselang lama mengenai adanya hal tersebut, ayah dari Bibi Andriansyah baru-baru ini juga dikabarkan baru saja menemui Sandi Arifin yang notabene adalah seorang pengacara. Dan seperti inilah alasan dan penjelasan mengapa Haji Faisal mengadakan pertemuannya dengan Sandi Arifin. Saya kenal dengan nama Sandi ini kan udah lama. Pengacaranya yang si Vanessa ini yang kan memang Mas Sandi. Pengacaranya kan memang Mas Sandi. Sampai sekarang masih ada itu surat kuasa sama Mas Sandi atas nama Vanessa. Belum ditarik. Sampai dia meninggal kemarin. Apapun si Vanessa selalu kontak ke dia ke Surabaya itu pun kontak tuh. Karena dia masih ada surat kuasanya masih sama Sandi. Jadi dengan begini tentu saya telusuri Mas Sandi ini gimana nih Mas Sandi, kalau benar nanti saya akan bantu katanya. Ya, oke, terima kasih. Itu saya gitu kan. Tapi kalau enggak ya mudah-mudahan enggak sampai lah kan begitu. Tetap bareng-bareng aja ya. Tetap bareng-bareng aja. Ini tadi saya ketemu. Hah? Itu kapan? Tadi saya ketemu sama dia. Iya, kalau saya tadi kan saya bilang ada desas-desus begini. Jadi saya yang namanya orang berusaha kan, saya kan banyak ada juga karyawan-karyawan saya yang mau saya urus. Saya nggak sempat ini ngurus ini Mas Sandi. Kalau memang benar beredar informasi begini, bisa Mas Sandi Mas Sandi bantu. Bilang saya, oh siap katanya. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu aja tadi. Soalnya kenapa? Dulu kan memang dia yang handle apa aja persoalan Panes. Nah, jadi sekarang saya kembalikan ke orang bantu. Oke katanya. Jadi itu aja. Ya, itulah persoalannya. Ya, kalau seandainya memang benar bapaknya Vanessa menunjuk Bang Melano, saya menunjuk Mas Sandi. Kalau memang benar, ya sebenarnya yang rugi ya si Gala dan saya dan bapaknya Vanessa. Itu menurut saya. Tapi mudah-mudahan hal ini tidaklah terjadi seperti itu, kan gitu. Sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma-cuma. Ini kan kalau begini kan bisa banyak yang kebuang cuma-cuma. Energi, tenaga, pikiran kan begitu kan banyak yang terbuang. Nah, akhir ujung-ujungnya
kalau sudah deadlock antara saya dengan papanya Vanes, yang si Galanya juga korban. Jadi semuanya ini istilahnya kalau bagi saya kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi tidak ada yang untung kalau seperti ini. Menurut saya inginnya ya baik-baik saja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Itu baik-baik aja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Nah, kemudian kita asuh anak ini, kita besarkan anak ini berbarengan, itu aja. Ya kabar tuh mah dari wartawan tadi yang ngomong. Ya, tapi itu kan belum fix lah sifatnya ya. Mudah-mudahan itu tuh hanya pikiran sesaat. Gitu ya. Kenapa? Sebab sebelum saya mengajukan perwaliannya itu ke kejaksaan, ke pengadilan, itu semuanya sudah kesepakatan dengan Pak Vanes, dia setujui. Itu saya ngomong bukan sekali dua kali, bahkan sampai di pengadilan pun saya berbicara kepada dia setuju, tidak ada masalah. Cuman dia hanya bilang kita ngasuh aja kita berdua, ya oke, tidak ada masalah. Jadi saya pergi sampai ke pengadilan itu perlu surat itu kan untuk mengurus administrasi lain. Kalau tidak ada jelas bahwa umpamanya saya punya kekuasaan, ya saya nggak bisa ngurus uang-uangnya kalau seandainya ada. Seandainya ada, tapi kan belum tentu ada. Saya nggak ngerti deh. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Saya nggak paham deh. Saya bicara sama dia baik-baik aja. Demi Gala semuanya kita kerjasama. Gitu aja saya. Ada masalah. Saya tanya, ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon. Harus jelas kepada siapa hak perwaliannya. Kalau begitu harus diurus. Diurusnya mana di pengadilan? Ya saya bilang. Kalau begitu harus saya urus, ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya, setuju, sesuai, oke, tidak ada masalah. Ya, sehari, 2 hari, sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Saya akan selalu ketemu sama bapaknya Vanes, saya akan ketemu, tidak ada masalah. Kepergian almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah kini telah pergi untuk selamanya. Baru-baru ini menimbulkan suatu kisah mengenai status hak asuh sang buah hati tercinta bernama Gala Sky. Dan terkait sebuah fakta yang saat ini justru telah beredar luas, Dodi Sudrajat, selaku ayah dari Vanessa Angel pun ungkap jika tak ada perebutan hak asuh Gala antara dirinya dengan Haji Faisal, ayah dari Bibi Andriansyah. Dan selain itu ayah dari Vanessa juga mengungkapkan jika siapapun yang akan mengasuh Gala itu adalah pilihan yang terbaik untuk cucu kesayangannya. Iya, iyalah, jangan sampai nanti saya kan ini Gala nanti ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti Gala itu siapapun yang asuh ya itu untuk kebaikan Gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai kakeknya ya jangan sampai nanti dia besar nanti kalaupun misalnya kalau saya tidak menginginkan merawat Gala, takutnya nanti di besar nanti Galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sih sisi menurut saya ya, tapi saya nggak tahu dari Pak Faisal. Saya ingin nanti cucu saya ini Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Kita sama-sama yang terbaik untuk Gala. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Jadi tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa, seperti itu. Ya keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah setelah nanti surat itu keluar,
Itu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Saya belum bisa jawab tuh untuk harta bersama ya. Jadi untuk sementara sih itu aja. Ya kita satu-satu ya, karena kalau kita diurus semua kan ini ya pelan-pelan dulu, satu-satu. Kemungkinan ada, tapi Dedi belum tahu. Ya. Mempunyai kedekatan dengan almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, serta turut memberikan bantuan untuk Galaskai Andriansyah, Crazy Rich yang berasal dari Surabaya. Tom Lee Wafa juga turut memberikan tanggapannya terkait pengajuan hak asuh yang telah diajukan oleh kedua orang tua dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Nah, itu sebenarnya di luar kapasitas saya untuk menjawab. Jadi gini, kan dari kedua belah pihak juga ada kuasa hukum. Saya beberapa kali ditanyai sama teman-teman, tapi saya pikir ketika urusan untuk hak asuh ini kan sudah bukan kapabilitas saya lagi. Saya ini kan hanya sahabat daripada Gala dan sahabat daripada Bibi. Jadi saya kalau misal di luar itu, saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Nggak pernah sih kalau sama saya ya, istilahnya mereka sama saya selo ya sebagai persahabatan aja, nggak ada yang lebih dari itu. Jadi kalau masalah Gala mah kita memang, saya dari Gala juga beberapa kali ketemu, tapi ya nggak ngomong yang gimana-gimana. Kalau misal peninggalan saya nggak terlalu paham ya, jadi yang jelas peninggalan yang saya lihat adalah usaha. Ya, ada beberapa usaha lah yang mereka tangani segala macam ya. Kalau saya pribadi memang bukan ke ranah itu. Jadi ranah saya sebenarnya adalah membantu waktu ada di Surabaya itu, dalam arti karena memang saya yang paling dekat di sana ya. Setelah itu ya sudah. Saya nggak ada apa untuk ikut campur di bisnis apa segala pun. Cuma kalau saya mementori memang sejauh ini beberapa adik-adik dari almarhum Mas Bibi juga ketika telepon segala macam juga saya pasti akan dialog ya. Jadi kalau apa kesulitan apa segala macam, oh ini seperti ini, ya sesuai kapabilitas saya sebagai pengusaha itu aja. Apa gitu? Ya sempat sharing pasti ada ya, sempat tanya-tanya segala macam. Cuma saya kembali lagi, saya kembalikan ke kapabilitas. Jadi karena saya berpikir bahwa itu bukan lagi wewenang saya, jadi saya juga selalu mengupayakan untuk kemudian jalurnya itu adalah kekeluargaan. Bagaimana enaknya diselesaikan seperti apa? Karena kalau saya pribadi ditanyain enaknya seperti apa, saya bukan decision maker di sini. Sebenarnya kembali lagi Mas, itu bukan kapabilitas saya untuk menilai. Jadi yang jelas kalau saya pribadi, tanggung jawab saya sebatas di tadi. Kalau misal kemudian kita berhubungan dengan ya untuk Gala sampai kapanpun ya, saya secara bantuan segala macam juga ya mohon maaf saya nggak bisa nyebutkan. Tapi kalau misal dibilang apakah Mas Tom membantu di balik itu semua ya, saya jawab saya membantu. Cuma kan saya nggak mungkin lah floor ini itu nggak semua diekspos lah. Di balik sebuah polemik hak asuh yang saat ini masih menjadi tanda tanya terkait kejelasannya, Tom Lee Wafa selaku sahabat dekat dari almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi Andriansyah juga mengungkapkan jika dirinya kini mempunyai sebuah keputusan untuk mundur mengenai situasi perkembangan Galaskai. Dalam ungkapannya, Tom Lee Wafa menjelaskan jika dirinya kini tak akan terlalu intens terkait perkembangan pada Gala dan lebih memilih untuk fokus sebagai seorang pengusaha. Memang saya mengundurkan diri, maksudnya mengundurkan diri kayak gimana? Mengundurkan diri itu istilahnya dalam arti saya nggak terlalu intens untuk ngurusin hal itu, karena memang kan saya pebisnis. Yang namanya pebisnis saya nggak akan mungkin mengupdate terus menerus. Jadi kan beberapa teman-teman ini kan selalu tanya kepada saya perkembangan Gala. Ya sebenarnya saya bisa aja mau ngechat dari Fadli Fuji, bisa aja minta video segala macam. Cuma kan saya akhirnya kan istilahnya fokus saya nanti nggak kepada kerjaan, sedangkan saya pebisnis. Tentunya kita harus fokus terhadap bisnis kita ya. Jadi kalau misalnya sekedar say hello ya kan, istilahnya kita foto 1-2 foto oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk terlalu overexpose ya saya memang agak membatasi itu. Makanya beberapa wawancara saya sering tolakin karena memang nggak mau terlalu overexpose, atau saya dikenal sebagai orang yang istilahnya dalam kejadian ini saya tetap mau dikenal sebagai pengusaha kalau bagi saya. Ya kalau misal kita ngomong lebih dari itu kan berarti kita dukungan secara moral sama finansial ya. Itu sesuatu yang sudah saya lakukan, tapi saya pikir nggak elok lah untuk disebutkan berapa nominal segala macam. Tapi ya kalau ditanyakan sama beliau-beliau ya saya ada lah pasti beberapa yang istilahnya kita berikan support, nggak sekedar moral tapi juga finansial. Nggak dalam rangka apa-apa sih sebenarnya. Kalau misal saya di Jakarta kan memang sering kunjungin teman-teman, jadi kebetulan memang kan Gala ini salah satu prioritas kita untuk di Jakarta. Jadi memang sebisa mungkin
sampai kapanpun ya, saya pikir ketika di Jakarta ya kita nyempetin lah bentar-bentar untuk nengok Galuh. Udah hampir sembuh semua kan, ya tinggal bekas dikit-dikit, dia tanya udah selesai segala macam, jadi udah ceria, udah nggak pernah rewel lagi sekarang sudah. Beberapa mungkin kalau yang nggak terlalu kenal ya maklum ya, namanya anak kecil kan, ya ada sedikit nggak mau lah. Tapi kalau beberapa kayak yang udah deket ya, kayak termasuk kayak dari keluarga pastinya, dari istri saya dan temen-temennya almarhum Mbak Vanes ya mau-mau aja sih, nggak ada masalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.